Selanjutnya perkenalkan, nama saya Habib Tafuna SPD, mahasiswa PTG tahun 2022 dari Universitas Sekolah Banda Aceh. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber pakar berdasarkan identifikasi masalah yang telah kami buat dalam pembelajaran PTG ini. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang perlu kami pertanyakan kepada Bapak menyangkut daripada sekolah Kesimangan Satu Gomo, di mana kami juga sebagai guru di sini, sehingga bisa terjawab semua apa yang menjadi identifikasi masalah dalam eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran PTG maksud. Yang pertama, Pak, apa yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa di sekolah ini? Baik, terima kasih juga buat Pak Habib Tafuna SPD yang juga dan sudah lulus pretest PPG tahun ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa akan menolong, memberikan kekuatan atau pada saat mengikuti Zoom dan terhindar dari segala bahaya, segala penyakit, sehingga nanti menjadi guru yang baik, guru yang amanah, guru yang teladan setelah nanti selesai dan menjadi dan menerima hasil guru yang sertifikasi. Baik, untuk pertanyaan Bapak mengenai kurangnya minat belajar siswa, Pak, ya, sebenarnya ada hanya dua faktor, Pak. Jadi dalam sekolah kita ini bukan hanya juga kurang minat belajar siswa, tetapi juga kurang minat guru belajar juga. Ada banyak. Jadi sekarang karena pertanyaan Bapak itu adalah kurang minat belajar siswa, pertama, jadi ada faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah menyebabkan menurunnya minat, keterbatasan sumber anak itu, sehingga minat belajar mereka agak berkurang. Jadi motivasi siswa itu dalam belajar juga agak berkurang. Jadi sehingga kebiasaannya siswa, contohnya kalau dia itu mau belajar, kalau membaca buku tidak berkurang minat. Mengenai kedua, yaitu faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya minat siswa disebabkan karena sarana dan prasarana kita di sini agak berkurang. Jadi ada dua faktor, Pak. Sebenarnya peserta didik itu kurang minat belajar siswa. Ya. Lanjut, Pak, pada pertanyaan kedua. Kami tahu di sekolah ini setelah kami belajar PTG bahwasanya ada penyebab peserta didik kurang memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Kira-kira penyebabnya menurut Bapak apa, Pak? Ada beberapa penyebabnya, 1-3 saja penyebabnya saya perhatikan. Pertama, beban belajar siswa itu terlalu berat untuk anak seusianya. Misalkan usia anak ini di SMA itu adalah 17 tahun ke atas. Tetapi ada juga siswa yang kurang 17 tahun ke atas tetapi sudah SMA. Nah, kedua, stres akibat target yang ditetapkan. Misalkan guru itu memberikan tugas begini, tugas pertama, LKS kedua harus dikerjakan sekarang. Yang sekarang dikerjakan, yang sudah siap dikerjakan hanya butuh waktu 10 menit. Nah, itu targetnya jadi kurang, sehingga siswa itu bisa juga pengaruh mata pelajaran yang lain, Pak. Ya, artinya kan bukan hanya satu mata pelajaran siswa itu. Jadi sehingga siswa itu stres. Wah, banyak kali tugas kita. Bukan hanya ini yang seni rupa lagi kita, kesenian, bukan hanya lagi ini matematika, bahasa Inggris banyak, Pak. Yang ketiga adalah ketakutan untuk jujur. Ketakutan untuk jujur ini, Pak, di dalam hal kurang memahami ini, bahwasanya kalaupun dia tahu bahwasanya
pelajaran itu tahu jawabannya, tapi tidak cocok dia sama guru yang tak tahu salah jawaban saya. Iya. Juga bertiga, di mana sebagai di sekolah ini memantau bahwasanya antara guru, orang tua murid tidak ada komunikasi yang baik atau tidak terjalin komunikasi yang baik. Kira-kira penyebabnya menurut Bapak apa, Pak? Sebabnya peran orang tua juga itu Ya. di dalam sekolah harus ada. Tapi penyebabnya itu sebenarnya adalah komunikasi yang baik. Harus ada komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, orang tua. Sehingga di dalam satu kegiatan sekolah bisa ada sedikit kemajuan. Jadi di dalam komunikasi ini, Pak, ada dua yang komunikasi yang kita harus tahu. Pertama adalah komunikasi satu arah. Di mana komunikasi satu arah ini adalah saat guru memberikan informasi kepada siswa atau kepada orang tua tentang bagaimana peristiwa yang terjadi, bagaimana peristiwa Bapak Ibu guru menyampaikan proses belajar mengajar, dan bagaimana kegiatan siswa itu yang sudah dilaksanakan di dalam sekolah. Jadi sehingga komunikasi satu arah itu adalah guru itu siswa itu tidak pernah menyampaikan kepada orang tuanya bahwasanya ada yang kegiatan kami Bapak Ibu, ada kegiatan kami sekolah. Jadi siswa itu sepertinya hanya pribadi kegiatan itu saja, jadi tidak disampaikan kepada orang tuanya. Yang kedua adalah komunikasi yang bisa dua arah, di mana komunikasi yang dua arah terjadi jika dialog interaktif antara guru dan orang tua, antara mereka ini komunikasi yang baik akan menemukan sikap interaktif yang baik, di mana yang sikap itu artinya saling percaya, baik itu orang tuanya percaya kepada guru, guru juga percaya kepada orang tua, sehingga adanya sikap saling percaya ini, maka komunikasi antara guru dan orang tua itu adalah akan membuat anak merasa nyaman untuk belajar di sekolah itu. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya pada pertanyaan keempat di sini, Ya. di mana guru sering mengalami kendala dalam menerapkan model pembelajaran inovatif kepada peserta didik. Kira-kira ada nggak penyebabnya? Ada beberapa hal, Pak. Penyebabnya di situ ada antara lain adalah kurang persiapan guru itu, siswa itu. Di mana kurang persiapannya? Di mana pada saat siswa itu, yaitu contohnya tidur pada saat jam 12 ke atas, sehingga besok pun bangun, jadi kurang persiapan. Kedua, cara melakukan refleksi, di mana guru itu jarang juga melakukan refleksi kepada siswa, sehingga siswa bisa bosan di dalam kelas, jadi monoton terus. Dia tidak memberikan sedikit saja peluang kepada siswa itu, sehingga bisa katakanlah refleks sedikit. Contohnya olahraga, pasti ada prakteknya, Pak. Iya. Ketiga, tidak memahami bagaimana karakter siswa. Jadi guru ini sudah mengajar, sudah mendidik, ya udah, tapi tidak bisa memahami karakter siswa. Oh, bagaimana yang ini karakternya, bagaimana yang ini. 40 orang satu kelas, 40 karakter. Itulah yang bilang. Selanjutnya, Ya. pembelajaran di kelas kami melihat masih belum berbasis hoax Ya. atau berpikir tingkat tinggi. Ya. Saya rasa menurut Bapak apa penyebabnya itu? Penyebabnya pertama adalah kita lihat dulu bagaimana kemampuan siswa. Jadi penyebabnya di sini adalah tidak ada minat siswa yang interaktifnya yang lebih tinggi. Contohnya dia itu memiliki kreativitas yang tinggi atau IQ yang tinggi. Jadi sehingga di sini kita hanya biasa saja. Jadi hoax di sini atau katakan di sini adalah berpikir tingkat tinggi di sini adalah tidak bisa berlaku. Jadi anak sekarang ini ya kita lihat maksudnya ya anak biasa-biasa saja sekarang ini pendidikan anak sekarang ini. Barangkali ini pertanyaan yang Ya. Pak. Ya. Apa yang menyebabkan sekolah
belum bisa memberitahukan penggunaan sarana yang harus. Ya, jadi penyebabnya Pak karena satu alat tiknya kurang memadai Pak. Kedua, gurunya belum banyak yang memahami bagaimana itu pemakaian daripada teknologi dalam pembelajaran. Itu saja. Baik Pak, terima kasih. Sebelum saya menutup wawancara ini, kira-kira masukan atau saran dari Bapak kami mohon satu lagi. Saya rasa cukup saja Pak. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Habita Funa SPD, mahasiswa PPG yang sedang belajar di Universitas Syakuala Banda Aceh. Pada kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber teman sejawat, di mana pada kegiatan ini kami ditugaskan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan di dalam kondisi sekolah, terutama SMA Negeri 1 ini. Sebagai pertanyaan pertama Pak, karena kami melihat bahwasanya di sekolah ini semangat belajar siswa itu bukan juga dikatakan di bawah rata-rata, tetapi kami mau mengatakan yang sebenarnya adalah bisa dikatakan kurang. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Baik, terima kasih Pak Subit. Keberhasilan itu dimulai dari minat peserta didik ya. Baik minatnya dulu. Nah, salah satu penyebab adalah motivasi yang sama ya. Tidak terarah dan tidak punya target. Jadi motivasi belajar itu sebenarnya dia punya target. Saya harus jadi seperti itu ya. Jadi dengan dia mau jadi seperti itu, saya rasa dia akan sungguh-sungguh belajar. Nah, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga ya, misalnya faktor ekonomi ya, fasilitas peserta didik yang tidak memadai ya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang kan zamannya teknologi abad 21, jadi semua informasi itu, segala hal semua itu dari media sosial ya, YouTube, semua Instagram, itu semua penunjang pendidikan siswa, ruang guru dan sebagainya. Namun karena keterbatasan seperti itu, siswa hanya berduduk di buku perpustakaan. Nah, sementara buku di perpustakaan itu terbitan lama, itu saja materi yang tahun sebelumnya diperbaharui kembali. Nah, jadi kemudian kurangnya kepedulian orang tua. Ya, jadi si anak mungkin punya masalah di sekolah, punya program belajar, tapi dia menyampaikan orang tua malah ya oke, nanti kita pertimbangkan kalau ada uang dan sebagainya. Jadi siswa orang tua sudah tidak mendukung saya, sudah apa mau saya perbuat. Dan yang ketiga mungkin faktor ya tidak bisa kita pungkiri, kita ini hidup di lingkungan yang rawan ya, gadget, Mobile Legend dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu pemicu ya. Game-game online itu juga salah satu pemicu. Dan jadi semangat belajar tidak ada lagi, lebih baik main game. Tidak sekarang naik kelas kok, mau juara satu mau tidak itu urusan belakang. Nah, kemudian barangkali faktor geografis kita yang berhubungan, jadi siswa rata-rata kan dari pedesaan, dari pedalaman, sampai di sekolah sudah nggak sanggup lagi belajar, kelelahan ya, sehingga mengantuk. Jadi apa yang disampaikan guru masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, barangkali itu Pak Habib. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya identifikasi berikutnya, di mana peserta didik itu, sepengetahuan kami selama ini, di saat guru menyampaikan materi, siswanya kelihatan kurang memahami. Iya. Barangkali ada faktor penyebab. Dasarnya dulu pengetahuan siswa itu kan kurang, minat. Jadi ketika guru memberikan hal yang baru, siswa sudah tidak memahami itu apa. Ya, jadi dengan sebenarnya dia sudah punya pemahaman sebelumnya, pemahaman awal. Jadi siswa itu itu saya tahu. Ya, Pak, saya bisa menjawab. Jadi penggunaan juga model-model pembelajaran yang interaktif
ya. Jadi tidak hanya guru yang satu arah yang gini. Nah, jadi melibatkan siswa aktif, jadi sebenarnya juga siswa bisa mengenal. Nah, namun kan terkadang kita juga guru kan tidak mengerti hal itu. Iya. Yang penting kita sudah menyampaikan, mau siswa tahu atau tidak tahu, ya kita bodo amat. Iya, Nah, itu dia. Jadi padahal tanggung jawab guru itu tidak hanya sebatas itu. Iya. Ya, malah dia sampai siswa itu bisa. Nah, jadi terkadang siswa juga kurang memahami bahasa Indonesia. Jadi ketika guru menjelaskan bahasa Indonesia kan dia Betul. Nah, jadi mungkin karena di rumah lebih cenderung berbahasa ibu, Iya. nyampe di sekolah sampai di sekolah mulai cari barangkali seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Barangkali ini identifikasi masalah berikutnya. Sepengetahuan kami lagi, bahwasanya sekolah itu dengan orang tua siswa, sekolah tidak terjalin komunikasi yang baik. Ya, Misalnya dalam menyampaikan sesuatu kepada orang tua siswa, atau sebaliknya juga orang tua menyampaikan informasi anaknya kepada pihak sekolah. Kira-kira ada lagi penyebab menurut Bapak? kalau saya pribadi, Ya. satu dulu kurangnya komunikasi ya. Ya. Sebenarnya di setiap tahun ajaran baru itu sekolah mengundang orang tua ke sekolah dengan menyampaikan beberapa program sekolah. Nah, namun terkadang itu kita abaikan, ya. Hanya melalui siswa kita sampaikan. Iya, betul. Nah, siswa kan tidak mungkin menyampaikan kepada orang tua program sekolah. Ya. Dia kan sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, guru jarang menghubungi orang tua masalah perkembangan peserta didik. Iya. Guru hanya memberikan hasil jawaban. Nah, silakan ditandatangani oleh orang tua ya. Hasilnya bawa. Nah, kita tidak tahu, tidak memfollow back. Benar nggak itu orang tua yang menandatangani atau tidak? Karena siswa kan mau jujur atau tidak, yang penting sudah tahu. Nah, sebenarnya kita punya tanggung jawab, kita hubungi, Pak. Sudah saya lakukan hasil atau tidak? Jadi anak kita kan sudah disampaikan, jadi mau bekerja sama kita, dimotivasilah siswa. Jadi dengan begitu, siswa kita lebih termotivasi di dalam belajar. Nah, saya rasa tidak pernah terjadi hal itu selama ini. Karena jangan kan kita sibuk sendiri, saya juga merasa nilai dan jangan belum menghubungi orang tua. Nah, begitu juga orang tua, ya, dia hanya menghubungi guru kalau ini Pak boleh tak anak saya izin hari ini. Betul. Dia tidak pernah bertanya Pak bagaimana Perkembangan belajar anak saya. apakah yang perlu diperbaharui. Tidak pernah saya rasa. Jadi barangkali itu komunikasi seperti itu. Dan juga tidak ada event yang menyatukan guru dengan orang tua. Betul. Ya, padahal sebenarnya itu momen penting yang bisa menyatukan mungkin melalui baca. Iya. Melalui hasil kreativitas siswa kita membawa orang tua ini hasil kreativitas siswa. Ya, berarti dengan begitu orang tua bangga bahwa anaknya maju. Nah, sekarang kan dia Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, yang menyebabkan guru sering mengalami kendala dalam menerapkan model pembelajaran inovatif kepada peserta didik di sekolah ini sering kami temukan seperti itu. Bahkan kebanyakan guru Pak melaksanakan itu tidak mampu sering mengalami kendala. Kira-kira kendalanya atau penyebab kendala itu apa Pak? Sebenarnya yang benar-benar guru itu sebenarnya harus mampu berinovasi. Betul Ya. Jadi sebenarnya menjadi guru dia harus meluangkan waktu sebaik-baiknya dengan untuk perkembangan peserta didik. Nah, kadang terkendala dia tidak sebenarnya tidak ada waktu menyiapkan pembelajaran. Barangkali sudah dibuat ya bahwa menurut guru itu benar-benar inovatif. Nah, ketika dijalankan di dalam kelas, nah, ternyata tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan. Betul. Nah, siswanya tidak punya kesiapan sama sekali. Motivasi belajarnya, kondisi mental belajarnya bahkan belum siap untuk model pembelajaran tersebut. Padahal gurunya sudah mantap. Ya. Jadi dengan begitu kita ini diskusi di sini, ini mungkin di sini saling berdebat, ternyata sudah jadi ajang yang baik untuk siswa saling mengolok-olok, saling menyalahkan, saling mencapai. Jadi waktu habis tidak tercapai lah pembelajaran yang baik. Ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya guru harus benar-benar siap dan mampu dia mengkondisikan siswa itu bahwa ini mau pembelajaran. Jadi mohon saling bekerja sama, saling menghargai. Jadi barangkali mungkin itu termasuk kendalanya ya.
Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pada poin pertanyaan kelima ini, apa yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu masih belum berbasis HOT atau berpikir tingkat tinggi? Ya. HOT itu kalau apa ya, high order thinking skill, ya, berarti keterampilan berpikir ya. Nah, kita kan perlu juga tahu tidak semua siswa bisa berpikir tinggi ya. Karena jangankan di kemudian belajar pun tidak ada. Iya. Ya. Lagi ke dari taksonomi dulu itu sudah C4, sudah menganalisis ya. Jadi kendalanya yang pertama, siswa kan sudah tidak mau belajar. Ya, sudah. Jadi jangan dibawa berpikir kritis ya, disuruh bertanya pun masih ya. Jadi dengan memberikan satu soal ya, tadi pun kamu saya kerja. Ya. Jadi sudah fokus itu janganlah jauh-jauh. Ya. Dekatkanlah dengan lingkungan sekolah. Misalnya kasihlah dulu narasinya. Jadi berapa lama kamu dari rumah ke sekolah? Contohnya, ya. Tapi dengan cerita mungkin. Jadi siswa mungkin berpikir nalar, tapi sederhana. Tapi walaupun seperti itu memang dengan kondisi lingkungan seperti ini susah memang diterapkan soal-soal ya. Kemudian guru juga harus bisa. Ya. Mungkin terkadang guru juga kurang pemahaman sejauh mana sebenarnya Iya. dan Minimal pengertiannya dan bagaimana penerapannya. Nah, jadi barangkali tidak juga siswa yang terkendala, gurunya juga terkendala. Nah, itu jadi siswanya gurunya wajib banyak memahami dan banyak juga literaturnya tentang host itu bagaimana. Oke Pak, terima kasih. Barangkali ini pertanyaan terakhir, di mana setelah kami menjejaki sekolah, di mana sekolah ini sesungguhnya ada, walaupun tidak begitu memadai, namun fasilitas terutama daripada teknologi, tapi kami melihat dari sekolah ini belum mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana terutama daripada teknologi ini. Kira-kira ada nggak penyebabnya menurut Pak? Baik, ini tentang rahasia umum. Iya. Rahasia umum ya. Dalam setiap sekolah keterbatasan teknologi. Ya. Ya, jadi sebenarnya sekolah harus benar-benar mendukung pembelajaran ya. Jadi menyediakan beberapa teknologi. Mungkin sama tahu kendala-kendalanya seperti apa. Nah, jadi barangkali kita punya teknologi, tetapi untuk memberikan ya jalankan ya itu yang salah dan sistem. Rasa miliki juga tidak ya. Contohnya terpaksa semua harus kelas itu karena tidak apapun siswa atau yang sistemnya tinggi tapi membelajar aliran kita tidak kembali konflik mungkin kesulitan tanah pemerintahan yang fokus program juga tidak memadai ya ketersediaan alat-alat laboratorium jadi mungkin ini termasuk tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya teroptimalkan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah ini. Kemudian sosialisasi tentang rasa memiliki kepada peserta didik. Jadi baik, terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber saya pada sore hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi acuan ke depan dalam menjalani terutama PPG dalam kesempatan tahun 2020. Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Oke, sukses Pak. Terima kasih.